Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Seturahman dengan NIM 213020212043. Saya adalah mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2021. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi metode pembelajaran demonstrasi. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran metode demonstrasi, kita harus mengetahui dulu pengertian metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah serangkaian bentuk model perencanaan terkait dengan pembelajaran yang dianggap baik, utuh, dan bersistem, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat dengan mudah untuk diimplementasikan secara teratur. Adapun macam-macam metode pembelajaran. 1. Metode demonstrasi. Metode ini yang kita akan bahas nanti. 2. Metode ceramah. 3. Metode diskusi. 4. Metode resitasi. 5. Metode eksperimen. 6. Metode discovery. Lanjut pengertian metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar atau cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, kejadian, dan benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun tiruan, melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok-pokok bahasan untuk memudahkan peserta didik agar kreatif dalam memahami materi. Di dalam metode pembelajaran terdapat karakteristik metode pembelajaran demonstrasi. Ada beberapa karakteristik metode demonstrasi sebagai berikut. 1. Mempertunjukkan objek sebenarnya. 2. Adanya proses peniruan oleh peserta didik. 3. Adanya alat atau media yang digunakan. 4. Memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh peserta didik aktif. 5. Dapat dilakukan oleh guru maupun peserta didik. 6. Peserta didik dapat memilih dan membandingkan cara yang terbaik. 7. Memiliki kemampuan atau tujuan agar peserta didik mampu memahami cara menyusun sesuatu. Kemudian tujuan metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar agar peserta didik dapat menguasai kemampuan yang diharapkan dengan lebih baik. 2. Peniruan terhadap model yang dapat dilakukan. 3. Membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar. 4. Membantu pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. 5. Mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran, dan penglihatan para peserta didik secara bersama-sama. 6. Membantu peserta didik meningkatkan kemampuannya. Adapun manfaat dalam metode pembelajaran demonstrasi. 1. Memantapkan keterampilan tertentu. 2. Memudahkan penjelasan agar penggunaan bahasa, lisan, atau tertulis terbatas. 3. Memperlihatkan kepada peserta didik proses jalannya suatu peristiwa. 4. Perhatian peserta didik dapat lebih dipusatkan. 5. Proses belajar peserta didik lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. 6. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri peserta didik. Langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi. Tahap pertama adalah tahap perencanaan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang jelas, baik dari sudut kecakapan atau kegiatan yang diharapkan dapat ditempuh setelah metode demonstrasi berakhir. Kedua, mempersiapkan alat bantu peraga yang akan digunakan untuk melakukan metode demonstrasi. 3. Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. 4. Menetapkan garis-garis besar langkah-langkah metode demonstrasi yang akan dilaksanakan. Terakhir, menetapkan rencana penilaian terhadap kemampuan peserta didik. Tahap pembukaan. Sebelum demonstrasi dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik memperhatikan dengan jelas materi yang didemonstrasikan. Kedua, kemukakan tujuan yang harus dipenuhi dan dicapai oleh peserta didik.
Tiga, tugaskan para peserta didik untuk mencatat hal-hal penting dalam pelaksanaan demonstrasi. Tahap pelaksanaan. Memulai demonstrasi dengan kegiatan yang dapat menarik perhatian dan ajak peserta didik untuk berpikir. Kedua, ciptakan suasana yang happy dan hindari suasana yang tegang. Lalu yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh peserta didik. Terakhir, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif mengajukan pertanyaan. Tahap yang terakhir adalah tahap penutup. Guru meminta peserta didik menyimpulkan pokok-pokok kegiatan demonstrasi yang telah dilakukan. Kedua, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Kemudian mengadakan evaluasi terhadap demonstrasi yang telah dilakukan. Terakhir, melakukan tindak lanjut berupa pemberian tugas dan kuis untuk peserta didik mendalami materi yang diajarkan. Kemudian kriteria guru dalam metode pembelajaran demonstrasi. 1. Mampu secara proses tentang topik yang diajarkan. 2. Mampu menyusun rumusan tujuan instruksional dan memberi peringatan landasan teori. 3. Mampu mengelola kelas dan menguasai peserta didik secara menyeluruh. 4. Mampu menggunakan alat bantu yang digunakan. 5. Mampu melaksanakan penilaian. Selanjutnya, kelebihan metode pembelajaran demonstrasi. 1. Melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari, sebab peserta didik dapat langsung memperhatikan materi yang dijelaskan. 2. Proses pembelajaran akan lebih menarik, karena peserta didik dapat memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan realita. 3. Perhatian peserta didik akan tertuju pada proses pembelajaran. 4. Mengurangi beragam kesalahan apabila dibandingkan dengan hanya membaca di dalam buku. 5. Peserta didik akan mendapatkan pengalaman praktek untuk mengembangkan kecakapan. Pastinya, jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Di dalam kekurangan metode pembelajaran demonstrasi, yang pertama, metode demonstrasi yang tidak diawali dengan penyampaian materi akan berjalan dengan tidak efektif. Kedua, metode demonstrasi akan menjadi metode yang kurang tepat jika alat yang didemonstrasikan tidak dapat diamati oleh para peserta didik. 3. Metode ini kurang efektif jika peserta didik tidak ikut serta aktif mendemonstrasikan materi. 4. Tidak semua materi yang dapat disampaikan dengan cara metode demonstrasi. 5. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang matang dan memakan waktu yang banyak untuk melakukan percobaan. 6. Metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibanding ceramah karena perlu alat, bahan, dan tempat yang memadai. 7. Metode demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk profesional. Kemudian keterkaitan teori belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi. Teori yang berkaitan dengan metode pembelajaran demonstrasi adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang menekankan pada stimulus dan respon, kemudian pembentukan sikap peserta didik setelah menerima informasi yang menimbulkan kebiasaan yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan antara teori belajar behaviorisme dengan metode pembelajaran demonstrasi adalah berkaitan erat karena dalam metode yang digunakan dapat membantu mengembangkan sikap peserta didik dalam merespon stimulus yang diberikan oleh guru dalam kegiatan demonstrasi. Dengan mendemonstrasikan suatu materi tertentu, guru berharap peserta didik dapat merespon dengan baik dan tepat apa yang ia amati, sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang dapat membentuk sikapnya dalam menerapkan suatu materi yang diajarkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, itulah tadi penyampaian singkat materi saya tentang metode pembelajaran demonstrasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih.